Berhenti sebentar, tolong jangan masukkan pil kimia itu ke mulut Anda dulu. Tunggu, tahukah Anda? Solusi untuk lutut yang bunyi kretek-kretek itu, solusi untuk kaki yang kaku seperti robot berkarat, obatnya mungkin bukan di apotek. Tapi, obat ajaib itu mungkin tersimpan rapi di dapur ibu-ibu sekalian sekarang juga. Penasaran? Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, atau malam. Salam hangat untuk semua bapak dan ibu, sahabat lansia sehat dimanapun berada. Senang sekali rasanya hati ini, saya bisa kembali menyapa Anda semua hari ini. Saya doakan semoga hari ini lututnya lebih enak dipakai jalan ya. Tapi kalau masih sakit atau masih terasa berat, jangan khawatir. Anda sudah menekan video yang tepat. Duduklah yang nyaman, sandarkan punggung, kita akan ngobrol santai sejenak. Izinkan saya bercerita sedikit. Kemarin sore, ada seorang pasien datang ke tempat praktik saya. Sebut saja namanya Ibu Siti. Usianya mungkin sebaya dengan bapak ibu di rumah, sekitar 65 tahun. Wajahnya terlihat lelah sekali, jalannya dipapah oleh anaknya. Pelan sekali, tiap satu langkah, wajahnya meringis menahan perih. Ibu Siti membawa satu kantong kresek hitam besar, isinya penuh obat. Ada obat tempel, ada minyak gosok panas, sampai obat pil anti nyeri warna-warni. Dia duduk di depan saya, lalu bilang dengan mata berkaca-kaca, "Dok, tolong saya takut." Saya kaget. Saya tanya, "Takut apa Bu Siti? Takut penyakit berat?" Dia menggeleng pelan. "Bukan dok, saya takut bangun pagi." Loh, kenapa takut pagi hari? Ternyata, bagi Ibu Siti, pagi hari adalah waktu penyiksaan. Saat kaki diturunkan dari kasur, lututnya kaku setengah mati. Rasanya seperti engsel pintu besi tua yang sudah karatan puluhan tahun, kering dan macet. Saat dipaksa menekuk sedikit saja, rasanya nyeri menusuk sampai ke ubun-ubun. Apakah Anda pernah merasakan hal yang sama seperti Ibu Siti? Atau mungkin nyeri lutut yang menyiksa ini sedang Anda rasakan sekarang saat menonton video ini? Saya tahu rasanya, tidak enak, sangat menyiksa. Kita jadi takut sholat berdiri, takut pergi ke kamar mandi sendiri, takut merepotkan anak cucu karena jalan kita lambat. Tapi dengarkan saya baik-baik. Ibu Siti dan juga Anda semua tidak harus hidup kesakitan selamanya. Kita juga tidak harus bergantung pada obat kimia seumur hidup. Kasihan ginjal kita kalau minum obat terus. Kasihan lambung kita. Hari ini kita akan belajar bersama. Kita cari tahu cara membuang kantong kresek obat itu pelan-pelan. Kita ganti dengan cara yang lebih alami, cara yang lebih aman, dan yang pasti bahan-bahannya murah dan mudah didapat. Tapi sebelum saya bongkar rahasia dapur ini, saya ingin menyapa pasukan saya dulu. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Apa keluhan yang paling sering Bapak Ibu rasakan? Apakah kaku saat bangun tidur? Atau nyeri menusuk saat naik tangga? Tulis ya di bawah. Saya ingin membaca pengalaman Anda. Dan satu lagi permintaan saya, tolong tekan tombol jempol ke atas atau like di video ini sekarang juga. Kenapa? Karena satu like dari jari Anda bisa membantu video ini muncul di layar HP lansia lain yang mungkin sedang kesakitan dan butuh informasi ini. Mari kita beramal dengan cara yang mudah. Sudah ditekan tombol like-nya? Terima kasih banyak orang baik. Mari kita mulai bahas rahasianya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita buru-buru masuk ke dapur untuk meracik ramuan rahasia tadi, saya ingin mengajak Anda duduk sejenak dan merenung. Kita harus bicara dari hati ke hati dulu tentang kebiasaan lama kita. Ini sangat penting, tolong disimak baik-baik. Biasanya, kalau lutut ini sudah mulai berulah, sudah mulai terasa nyut-nyutan yang bikin tidak bisa tidur, apa yang pertama kali Bapak atau Ibu cari? Tangan pasti otomatis meraba-raba laci meja atau kotak P3K. Bukan, kita cari pil kecil ajaib itu.
kita cari obat pereda nyeri yang biasa dibeli di warung atau apotek. Tinggal telan 1 butir, tunggu 15 menit, dan wah, rasanya dunia kembali indah. Sakitnya hilang seketika. Anda merasa hebat. Anda merasa sudah sembuh dan siap lari pagi lagi. Tapi, maafkan saya kalau saya harus berkata jujur sebagai dokter Anda hari ini. Itu sebenarnya bukan kesembuhan Bapak Ibu. Itu hanyalah tipuan sementara. Coba bayangkan begini. Bayangkan di rumah kita, tiba-tiba terjadi kebakaran kecil di dapur. Alarm kebakaran di rumah berbunyi keras sekali, tring, tring, tring. Suaranya bising dan mengganggu telinga. Nah, meminum obat kimia penahan rasa sakit itu, ibaratnya kita mengambil sapu, lalu memukul alarm itu sampai hancur dan suaranya mati. Suaranya memang hilang, telinga kita jadi tenang. Tapi pertanyaannya, apakah apinya padam? Tidak, apinya masih menyala. Apinya masih diam-diam membakar tiang rumah kita. Begitu juga dengan lutut Anda. Obat itu hanya mematikan alarm rasa sakit yang dikirim ke otak. Tapi di dalam lutut sana, peradangan atau apinya masih membara. Bahkan mungkin makin besar karena kita paksa bergerak terus. Dan yang paling membuat saya sedih adalah efek jangka panjangnya. Tubuh kita ini titipan Tuhan yang sangat canggih tapi juga lembut. Kalau setiap hari kita masukkan bahan kimia keras ke dalamnya, kasihan organ dalam kita. Lambung adalah korban pertama. Siapa di sini yang sering sakit maag atau perut perih setelah minum obat sendi? Itu tandanya dinding lambung sudah mulai tergerus. Lalu, yang lebih menakutkan lagi adalah nasib ginjal kita. Ginjal itu saringan tubuh. Kalau setiap hari dia dipaksa menyaring sisa-sisa obat kimia yang keras, lama-lama saringannya jebol. Dia lelah. Dia rusak pelan-pelan tanpa suara. Saya sering bertemu pasien yang menyesal. Lututnya memang tidak sakit lagi karena obat, tapi gantinya mereka harus rutin cuci darah di masa tuanya. Naudzubillah min zalik. Jangan sampai itu terjadi pada bapak dan ibu. Kita ingin tua yang sehat, bukan tua yang akrab dengan rumah sakit. Jadi, mari kita stop kebiasaan memukul alarm ini. Kita cari cara untuk memadamkan apinya langsung. Lalu, kalau obat warung itu berbahaya bagi ginjal kita, apa gantinya, Dok? Tenang Bapak Ibu, jangan bingung dulu. Jawabannya sebenarnya sangat dekat. Jawabannya ada di keranjang bumbu dapur Ibu sekarang. Baunya harum khas dan rasanya pedas hangat. Benar sekali, jawabannya adalah jahe. Ya, jahe. Rimpang yang biasa Ibu geprek untuk bikin wedang ronde atau bumbu masak itu. Tapi hari ini, kita tidak akan membuat minuman. Kita tidak akan meminumnya. Kita akan menjadikannya tameng pelindung lutut dari luar. Di dunia medis herbal, jahe ini bukan sembarang bumbu. Dia punya julukan Raja Anti Radang. Tapi, agar jahe ini sakti mandraguna mengusir sakit lutut, cara pakainya tidak boleh asal-asalan. Tidak bisa cuma ditempel begitu saja. Ada teknik khususnya agar saripatinya meresap sampai ke tulang. Saya akan bagikan 2 resep rahasia. 1, resep minyak untuk perawatan harian, dan 1 resep kompres untuk keadaan darurat saat nyeri menyerang hebat. Tolong siapkan catatannya ya, atau simak baik-baik. Mari kita mulai dengan resep pertama, yaitu minyak emas pereda nyeri. Ini adalah favorit saya. Kenapa? Karena ini bisa disimpan dan dipakai kapan saja. Bapak dan Ibu, untuk membuat minyak ini, kita butuh kendaraan. Maksudnya, kita butuh minyak pelarut untuk membawa sari jahe masuk ke dalam kulit. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu menggunakan minyak kelapa murni, VVO, atau minyak zaitun. Kenapa? Karena minyak ini licinnya pas dan juga menyehatkan kulit lansia yang biasanya mulai kering dan keriput. Caranya begini, bayangkan kita sedang masak bareng di dapur ya. Ambil sekitar 2 atau 3 ruas jahe yang besar. Pesan saya,
Carilah jahe yang tua. Kalau ada jahe merah atau jahe emprit yang kecil-kecil itu, wah itu jauh lebih bagus. Lebih pedas, lebih nendang khasiatnya. Cuci bersih jahenya, sikat sisa tanahnya sampai hilang. Tidak perlu dikupas kulitnya sampai bersih, cukup dicuci saja. Kenapa? Karena di bawah kulit jahe itu justru tersimpan banyak minyak atsiri yang berharga. Sayang kalau dibuang. Setelah bersih, parut jahe itu. Ingat ya, diparut, jangan di blender. Kita butuh seratnya terbuka agar sarinya keluar maksimal. Setelah jadi parutan, campurkan dengan setengah gelas minyak kelapa atau zaitun tadi di dalam mangkuk tahan panas atau panci kecil. Nah, ini kuncinya. Dengarkan baik-baik. Panaskan campuran minyak dan jahe ini dengan api yang sangat kecil. Atau lebih bagus lagi kalau ditim. Tahu kan teknik ditim? Panci berisi minyak ditaruh di atas panci lain yang berisi air mendidih. Tujuannya adalah menghangatkan, bukan menggoreng. Kita tidak mau bikin keripik jahe. Kita cuma mau memancing sarinya keluar. Aduk pelan-pelan selama 15-20 menit. Nanti Bapak Ibu akan mencium aroma yang luar biasa. Wangi jahe akan memenuhi dapur. Minyak yang tadinya bening atau kuning pucat akan berubah warna menjadi agak keruh kecoklatan. Itu tandanya jiwa dari jahe sudah pindah ke minyak. Kalau sudah begitu, matikan api, saring minyaknya, buang ampasnya. Masukkan ke dalam botol kaca kecil. Jadilah minyak gosok buatan sendiri yang ampuh dan 100% alami. Sekarang, bagaimana cara pakainya? Ini penting. Teknik memijatnya menentukan hasil. Gunakan minyak ini setiap habis mandi sore atau sebelum tidur. Tuang sedikit ke telapak tangan. Gosok-gosok kedua telapak tangan Bapak Ibu sampai terasa panas. Energi panas dari tangan kita akan membantu minyak bekerja lebih cepat. Oleskan ke seluruh bagian lutut, depan, samping, belakang lutut, sampai ke betis bagian atas. Lalu pijatlah dengan penuh kasih sayang. Ingat, lutut itu sedang sakit, jadi jangan dipijat kasar seperti tukang urut yang sedang memijat orang masuk angin. Jangan ditekan keras-keras pada tulangnya. Fokuslah memijat pada daging atau otot di sekitar tempurung lutut. Gerakannya harus satu arah. Usap dari bawah ke atas. Dari betis, naik melewati lutut menuju ke paha. Kenapa harus ke atas? Karena kita ingin membantu darah kotor naik kembali ke jantung dan mengurangi bengkak. Lakukan ini sambil berdoa. Sehat, kuat, sembuh. Sugesti positif itu juga obat loh. Menjadi seorang lansia sehat itu sebenarnya murah dan mudah kalau kita telaten melakukan hal-hal kecil seperti ini setiap hari. Rasakan sensasi hangatnya menjalar pelan-pelan. Otot yang kaku akan mulai kendur. Sendi yang kering akan terasa seperti baru saja diberi pelumas oli baru. Licin dan nyaman. Nah, itu tadi cara pertama untuk harian. Lalu, bagaimana kalau nyerinya sedang mengamuk? Misalnya pas bangun tidur pagi, udara dingin, lutut rasanya kaku sekali sampai susah ditekuk. Sakitnya minta ampun. Untuk kondisi darurat seperti ini, kita pakai senjata kedua. Kompres bobok jahe hangat. Ini teknik kuno tapi sangat efektif untuk melunakkan kekakuan yang keras kepala. Caranya lebih sederhana. Ambil jahe segar lagi, parut secukupnya. Kali ini, siapkan kain tipis yang bersih, bisa sapu tangan atau kain kasa. Bungkus parutan jahe tadi dengan kain itu, ikat seperti buntelan kecil. Siapkan baskom berisi air hangat. Ingat ya Bapak Ibu, air hangat kuku saja, jangan air mendidih yang baru turun dari kompor. Kulit kita sudah tua, sudah tipis, tidak kuat kalau kena panas ekstrim. Nanti malah melepuh. Celupkan buntelan kain isi jahe tadi ke dalam air hangat. Peras sedikit, lalu tempelkan langsung ke bagian lutut yang paling sakit. Atau, Bapak Ibu, bisa juga langsung menempelkan parutan jahenya ke lutut. Dialasi kain tipis agar tidak terlalu pedas di kulit.
lalu tumpuk dengan handuk kecil yang sudah direndam air hangat di atasnya. Diamkan selama 15-20 menit. Apa rasanya? Wah, rasanya maknyes. Kombinasi hangat dari air dan rasa pedas panas dari jahe akan menembus masuk ke dalam pori-pori. Rasanya seperti ada aliran listrik halus yang memijat dari dalam. Panas ini akan memaksa pembuluh darah di sekitar lutut untuk mekar. Bayangkan, seperti selang air yang tadinya terhimpit, tiba-tiba dibuka lebar. Darah akan mengalir deras membawa oksigen. Rasa kaku yang seperti robot berkarat tadi perlahan-lahan akan mencair. Sambil menunggu 15 menit kompres itu bekerja, Bapak Ibu bisa duduk santai sambil berzikir atau membaca koran. Jangan buru-buru berdiri. Berikan waktu bagi tubuh untuk menyerap kebaikan alam tersebut. Setelah selesai, buka kompresnya, keringkan lutut dengan handuk lembut. Coba gerakan perlahan, tekuk, lurus, tekuk, lurus. Insya Allah, rasanya akan jauh lebih ringan dibandingkan saat baru bangun tidur tadi. Kedua cara ini, baik minyak oles maupun kompres, sama-sama bertujuan untuk memanjakan lutut Bapak Ibu. Kita merawatnya, bukan memaksanya diam dengan obat bius. Kita memberinya makan lewat kulit. Mungkin sekarang Bapak dan Ibu bertanya-tanya dalam hati sambil memegang lututnya yang mulai terasa hangat. Dok, kok bisa ya bumbu dapur yang murah ini mengalahkan obat apotek yang harganya mahal? Apa sebenarnya rahasianya? Nah, mari saya buka sedikit rahasia dapur Tuhan ini agar Bapak Ibu makin yakin dan mantap menjalaninya. Sebenarnya, khasiat jahe ini bukan sekadar cerita dongeng sebelum tidur dan bukan pula sihir. Ini murni keajaiban ilmu pengetahuan alam yang sudah terbukti. Di dalam setiap ruas jahe yang Bapak Ibu parut tadi, Tuhan menitipkan pasukan khusus bernama gingerol. Namanya terdengar asing dan canggih ya Bapak Ibu. Tapi, mari kita sederhanakan saja. Bayangkan gingerol ini adalah pasukan pemadam kebakaran yang sangat terlatih. Tugas utama pasukan ini hanya satu, yaitu memadamkan api radang sendi yang sedang membara diam-diam di dalam tempurung lutut Anda. Saat lutut terasa nyeri, bengkak, dan susah digerakkan, itu tandanya di dalam sana sedang terjadi kebakaran atau peradangan. Kalau kita minum obat kimia, kita seringkali hanya mematikan sirine tanda bahayanya saja. Tapi kalau kita pakai jahe, si gingerol ini masuk menembus pori-pori kulit dan langsung menyiram apinya agar padam. Dia menenangkan saraf-saraf yang sedang mengamuk kesakitan tanpa melukai lambung kita. Selain memadamkan api, ada satu lagi kehebatan jahe yang sering orang lupa, yaitu rasa hangatnya. Rasa hangat ini bukan cuman biar kulit terasa enak loh, ada tugas mulia di baliknya. Coba bayangkan jalan raya di kota yang sedang macet total. Mobil tidak bisa lewat, truk pengantar makanan tidak bisa lewat. Nah, pembuluh darah di lutut yang sakit itu ibarat jalanan macet tadi. Sempit, kaku, dan terjepit. Akibatnya, darah yang membawa makanan untuk tulang tidak bisa sampai. Rasa hangat dari jahe tadi bekerja melebarkan jalan raya tersebut. Pembuluh darah jadi lebar dan lentur. Akhirnya, darah segar bisa mengalir deras kembali. Darah inilah yang membawa oksigen dan nutrisi untuk memperbaiki kerusakan sendi, sekaligus mengangkut pergi sampah-sampah penyebab rasa pegal linu. Inilah salah satu tips kesehatan lansia yang paling sederhana, namun sangat masuk akal secara medis. Kita tidak melawan tubuh dengan bahan kimia keras, tapi kita membantu tubuh menyembuhkan dirinya sendiri dengan melancarkan aliran darahnya. Sederhana, tapi sangat cerdas, bukan? Namun, meskipun jahe ini adalah sahabat yang baik, sebagai dokter yang peduli pada keselamatan Bapak dan Ibu, saya harus memberi peringatan penting. Tidak semua sakit lutut boleh diperlakukan sama. Ada rambu-rambu merah yang harus dipatuhi agar niat sembuh tidak berubah jadi musibah.
Pertama, ingatlah bahwa kulit lansia itu istimewa. Semakin tua, kulit kita semakin tipis dan sensitif, ibarat kertas tisu yang rapuh. Sedangkan jahe sifatnya panas dan keras. Jadi, tolong jangan nekat. Sebelum mengoleskan minyak jahe tadi ke seluruh lutut, coba oles sedikit dulu di punggung tangan. Tunggu sebentar. Kalau rasanya hangat nyaman, alhamdulillah, silakan lanjutkan. Tapi, jika rasanya perih, panas menyengat seperti terbakar, atau kulit langsung merah gatal-gatal, stop sekarang juga. Segera cuci bersih dengan air dingin dan sabun. Itu tandanya kulit Bapak Ibu tidak kuat menerima panasnya jahe. Jangan dipaksa ya. Kedua, kenali tanda bahaya darurat. Resep jahe ini hanya untuk nyeri pegal linu yang menahun. Tapi, perhatikan baik-baik. Jika lutut Bapak Ibu tiba-tiba bengkak besar dalam waktu singkat, warnanya merah menyala, dan terasa panas mendidih saat disentuh tangan. Atau, jika sendi lutut terkunci mati, tidak bisa ditekuk atau diluruskan sama sekali setelah terjatuh di kamar mandi. Tolong, jangan hanya mengandalkan jahe. Kondisi itu mungkin tanda infeksi parah atau ada tulang yang retak. Jahe tidak bisa menyambung tulang patah. Dalam situasi gawat seperti ini, segera minta antar anak ke rumah sakit atau IGD terdekat. Jangan ditunda, karena terlambat sedikit saja bisa berakibat fatal bagi kaki Anda. Keselamatan nyawa tetap nomor 1. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya cintai, sampailah kita di penghujung perbincangan hari ini. Mari kita tarik napas dalam-dalam dan renungkan satu hal penting. Resep olesan dan kompres jahe yang sudah saya bagikan tadi ibarat pasukan pemadam kebakaran. Mereka bekerja keras dari luar untuk memadamkan api rasa sakit di lutut Bapak Ibu. Mereka adalah pertolongan pertama yang luar biasa. Namun, ingatlah pesan saya ini baik-baik. Kesehatan sendi di masa tua adalah investasi jangka panjang. Tidak cukup hanya diobati dari luar saja, benteng pertahanan tubuh harus diperkuat juga dari dalam. Mulai hari ini, mari kita perhatikan apa yang ada di piring makan kita. Perbanyak makan ikan, sayur hijau, dan makanan yang mengandung kalsium atau kolagen alami. Itu adalah semen dan batu bata untuk memperkokoh tulang kita kembali. Selain itu, tolong sayangi lutut Anda dengan cara menjaga berat badan. Bayangkan, lutut itu seperti pondasi jembatan. Semakin berat beban di atasnya, semakin cepat pondasinya retak dan goyah. Jadi, mari kita jaga berat badan agar tetap ideal, supaya lutut tidak menangis, menahan beban berlebih setiap hari. Tujuan kita melakukan semua ini cuma satu. Kita tidak mengejar tubuh yang kekar seperti anak muda. Bukan itu tujuannya. Tapi kita ingin menikmati masa tua dengan mandiri. Kita ingin bisa berjalan ke masjid atau gereja tanpa dipapah. Kita ingin bisa menggendong cucu tanpa takut pinggang encok. Kita ingin menjadi lansia sehat yang bahagia dan tidak menyusahkan anak cucu. Itu adalah kado terindah yang bisa kita berikan untuk keluarga. Jika Bapak dan Ibu merasa ilmu sederhana tentang jahe ini bermanfaat, tolong jangan disimpan sendiri. Di luar sana, di grup WhatsApp keluarga atau teman-teman pengajian, mungkin ada sahabat kita yang sedang menangis menahan nyeri lutut dan belum tahu solusinya. Jadilah perpanjangan tangan kebaikan. Bagikan video ini kepada mereka sekarang juga. Dan agar kita bisa terus belajar bareng agar Bapak Ibu tidak ketinggalan resep-resep alami berikutnya dari saya, pastikan tombol subscribe atau berlangganan yang berwarna merah itu sudah ditekan sampai berubah warna. Itu gratis, tidak bayar sepeser pun. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk mendengarkan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya doakan lutut Bapak Ibu semakin kuat, langkahnya semakin ringan, dan hatinya semakin tenang. Salam sehat dan sampai jumpa.